Informasi selanjutnya pemirsa, satu lagi jalur masuk PPDB DKI Jakarta dibuka, yaitu jalur Bina RW. Jalur ini khusus diperuntukkan bagi siswa yang tinggal dalam RW yang sama dengan sekolah tujuan. Namun tetap saja filtrasi dengan usia diberlakukan bila kuota membludak. Lalu apakah aturan baru ini akan berjalan dengan efektif? Bagi para peserta didik baru yang gagal masuk sekolah di sekitar lingkungan rumahnya, PPDB DKI Jakarta membuka jalur zonasi Bina RW. Kuota di setiap kelas ditambah, dari semula 36 menjadi 40 orang. PPDB jalur Bina RW dimulai hari ini hingga 6 Juli 2020. Jalur terbuka bagi siswa lulusan tahun ajaran 2019-2020 yang tidak lolos PPDB jalur afirmasi maupun prestasi. Namun, pemeringkatan seleksi akan tetap dilakukan berdasarkan usia. Orang tua siswa mengkhawatirkan sistem Bina RW tidak efektif karena tetap mempertimbangkan usia sebagai filter. Salah satunya Siti Adelia yang gagal di PPDB jalur zonasi dan prestasi karena faktor usia. Padahal ia termasuk berprestasi dan termasuk 10 besar lulusan dengan nilai tertinggi SMP Negeri 2 Jakarta. Usia Adelia hanya terpaut 21 hari lebih muda dari calon siswa termuda yang diterima SMA 27 Jakarta yang berusia 15 tahun 8 bulan dan 3 hari. Untuk zonasi RW itu tetap akan pembatasan usia itu. Harus ada usia juga. Jadi kalau misalnya anak saya ada usia, otomatis akan gagal lagi. Padahal jarak sekolah dengan rumah saya kurang lebih 150 meter. Udah dari 68, 77, 30, 27. Dan semuanya nggak dapet karena usia. Dan itu pun selalu kepental, jadinya nggak bisa dapat ke SMA negeri manapun. Nasib serupa juga dialami Andrew Gustav Solomon, lulusan SMP 2 Jakarta yang gagal masuk ke SMA negeri melalui jalur prestasi, zonasi, dan afirmasi yang disediakan untuk siswa penerima bantuan pemerintah. Semuanya gagal karena terganjal usia. Andrew kini tercatat berusia 14 tahun 10 bulan. Kalau zonasi Bina RW di dekat saya tidak ada SMA, adanya PAUD sama kuburan. Terus anak saya mesti masuknya ke PAUD lagi atau jadi tukang gali kuburan. Ya kalau saya buat swasta sih ya nggak tahu juga ya Mas, boro-boro buat masuk swasta. Istilahnya buat biaya makan aja istilahnya udah alhamdulillah ya Mas. Di SMA Negeri 27 misalnya, tercatat siswa paling tua berusia 19 tahun 10 bulan 10 hari dan yang termuda 15 tahun 8 bulan 24 hari. Yang penting dari RW setempat, artinya yang satu RW dengan sekolah kita, nah itu kemungkinan besar akan bisa diterima. Penyediaan jalur Bina RW belakangan ditambahkan Pemprov DKI Jakarta sebagai jawaban bagi banyaknya siswa yang gagal dalam seleksi zonasi PPDB. Itu kan aspirasi masyarakat untuk masuk sekolah negeri ini tidak akan tertampung. Tapi kami juga tetap mempertimbangkan jangan sampai penambahan jumlah siswa itu pada akhirnya menutup sekolah swasta. Kontroversi PPDB ini membuat Ketua Komisi 10 merekomendasikan agar peraturan Menteri soal seleksi PPDB berdasarkan usia DKI Jakarta dicabut. Kemendikbud harus bertindak cepat agar persoalan cepat selesai. Juga juknis Dinas Pendidikan DKI tidak sinkron dengan Permendikbud 44 tahun 2019. Ketika ada aturan yang tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya atau peraturan di atasnya, artinya wajib dibatalkan. Sejauh ini, data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat 75 pengaduan PPDB. 49 diantaranya dari DKI Jakarta. Sementara data Komnas Perlindungan Anak menyebut ada 1.200 pengaduan terkait pelaksanaan PPDB. Tim Liputan Trans 7.